Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah regresi dan kolerasi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya Darwin Wiranata. Saya Dwi Angga Pratama. Nama saya Karlina Agustini. Nama saya Feladika Negrawi. Nama saya Dias Febrianto. Di sini kami akan menjelaskan apa arti dari atau penjelasan dari tentang regresi dan kolerasi. Oke. Di sini telah kami susun dan terima kasih untuk dosen pengampu Ibu Wanti Eka Jayanti, SPD, MPD, dan MSI dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Kata pengantar, Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika yang berjudul regresi dan korelasi. Kami menyadari sepenuhnya di dalam penulisan makalah ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran demi kesempurnaan makalah ini. Semoga dengan makalah kelompok kami buat ini dapat dimengerti dan mengartikan arti regresi dan korelasi. Daftar isi, ada halaman judul, daftar isi, kata pengantar, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan. Bab 2 pembahasan, pengertian regresi dan korelasi, analisis, regresi, dan korelasi. Macam-macam regresi dan korelasi, tujuan penggunaan regresi dan korelasi, karakteristik regresi dan korelasi. Untuk bab ketiganya ada penutup kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Oke. Bab 1 pendahuluan akan saya baca. Latar belakang, analisis statistika bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua atau lebih rubah dapat dinyatakan dalam bentuk rumus matematika. Maka kita akan dapat menggunakannya untuk keperluan peramalan. Masalah peramalan dapat dilakukan dengan menerapkan persamaan regresi, mendekati nilai tengah populasi. Sekarang ini istilah regresi ditetapkan pada sebuah jenis peramalan dan tidak harus berimplikasi untuk regresi mendekati nilai tengah populasi. Sedangkan teknik korelasi merupakan teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel yang lain. Maksud itu dari ketika sesuatu variabel memiliki kecenderungan untuk naik, maka kita melihat kecenderungan dalam variabel yang lain apakah juga naik atau turun atau tidak menentu. Rumusan masalah nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, 1, apa yang dimaksud dengan regresi dan korelasi, apa saja macam-macam dan regresi dan korelasi, apa saja macam-macam dari regresi dan korelasi, dan terakhir, apa saja karakteristik dari regresi dan korelasi. Tujuan penulisan kami untuk mengetahui apa pengertian dari regresi dan korelasi serta macam-macam tujuan dan karakteristik dari regresi dan korelasi tersebut. Beserta juga mengetahui juga cara perhitungan ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan atau membuat para mahasiswa lebih mengetahui dan memahami materi ini melalui analisa data. Penarikan kesimpulan dapat membuat keputusan. Kita langsung dari bab 2 pembahasan akan dibaca oleh Saudara Angga. Silakan Saudara Angga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian regresi dan korelasi. Pengertian regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1986. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki anak-anak yang tinggi, orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Ia mengamati bahwa ada kecenderungan tinggi anak cenderung bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Hukum regresi semesta atau yang disebut Law of Universal Regression dari Galton diperkuat oleh temannya Carl yang mengumpulkan lebih dari 1.000 catatan tinggi anggota kelompok keluarga
Ia menemukan bahwa rata-rata tinggi anak laki-laki kelompok ayah mereka. Mundurnya regresi anak laki-laki yang tinggi maupun yang pendek serupa ke arah rata-rata tinggi semua laki-laki. Jadi, analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistika yang terjadi antara dua variabel atau lebih dari variabel. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, yaitu dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel pusat. Perhatian adalah upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dengan satu persamaan. Pengertian korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik asosiasi atau hubungan pengukuran asosiasi, merupakan teknik dalam statistik bivariate yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan antara dua variabel, dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi, koefisien korelasi sederhana menunjukkan beberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS ada 3 metode korelasi sederhana, di antaranya adalah Pearson correlation, Kerr, Taube, dan Spearman correlation. Pearson correlation ini digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan Kendall, Taube, dan Spearman correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal. Dalam korelasi sempurna tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis karena variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam korelasi sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Biasanya dalam perhitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan Y untuk variabel kedua. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel. Dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi, koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Korelasi umumnya dapat sebagai person yang memiliki rumus dengan perhitungan yang sederhana dalam bentuk rumus matematika, yaitu seperti ini. Nah, rumusnya adalah seperti R kali Y sama dengan korelasi antara variabel X dan Y. Nah, setelah ini, untuk analisis regresi dan korelasi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Carlina. Jalan.
Analisis regresi. Dalam analisasi korelasi penelitian hanya tertarik pada derajat asosiasi atau kecenderungan umum dua buah peubah atau lebih. Maka dalam analisis regresi, peneliti ingin memperoleh hubungan fungsional antara dua peubah yang dinyatakan dalam bentuk Y, A, BX sama dengan plus yang merupakan penduga dari fungsi yang ada pada populasi yang bisa dinotasikan dengan 0,1 atau Y, X, Y, X, A kecil, B, B, B sama dengan plus-plus atau untuk peubah bebas, lebih dari satu dinyatakan sebagai Y, X, X, B, BB, plus-plus melalui analisis regresi. Penelitian ingin menghitung nilai penduga atau J, B yang disesuaikan dengan data. Selain melakukan perhitungan nilai penduga, untuk J, B juga sekaligus melakukan uji apakah nilai signifikan atau dapat diabaikan. Ada dua analisa regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Analisa regresi sederhana ialah hanya terdiri atas satu peubah bebas X atau satu peubah terikat Y dengan hubungan linier. Analisis regresi berganda ialah hubungan secara linier atau dua atau lebih variabel independen dalam kurung X1, X2, dan seterusnya dengan variabel independen Y. Berikut adalah rumusnya beserta apa nih? Beserta keterangannya. Y sama dengan nilai yang diukur atau dihitung pada variabel tidak bebas. Sedangkan X adalah nilai tertentu dari variabel bebas. A intercept atau berpotong garis regresi dengan sumbu Y. Sedangkan B koefisien regresi atau kemiringan dan garis regresi. Analisis korelasi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat keeratan hubungan dua peubah atau lebih yang digambarkan oleh besarnya koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah koefisien yang menggambarkan tingkat keeratan hubungan antara dua atau lebih. Besaran dari koefisien korelasi tidak menggambarkan hubungan sebab akibat antara dua peubah atau lebih, tetapi semata-mata menggambarkan keterkaitan linier antar peubah. Nilai dari koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. -1 terdapat hubungan negatif dalam kurung berkebalikan yang sempurna, sedangkan 0 tidak terdapat hubungan sama sekali, dan 1 terdapat hubungan positif yang sempurna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Radika Nugrawi. Baik, Karina. Saya akan menjelaskan macam-macam regresi. Di sini ada regresi linear sederhana, ialah regresi yang hanya terdiri dari satu variabel independen yang satu variabel independen. Regresi linear sederhana itu digunakan untuk mengetahui hubungan nilai satu variabel bebas dan satu variabel terikat melalui persamaan regresi. Bentuk dari persamaan regresi sederhana Y sama dengan A tambah BX, di mana A itu konstanta atau intercept
populasi, B. Koefisien regresi populasi, Y. Variabel terikat, dan X. Variabel bebas. Selanjutnya, regresi linear double ganda adalah regresi di mana variabel terikatnya Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel bebas, atau X1, X2, sampai Xn. Namun masih menunjukkan diagram hubungan yang besar, yang linear, regresi linear berganda. Ini digunakan untuk mengetahui hubungan nilai beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat melalui persamaan regresi. Bentuk dari persamaan regresi ini linear berganda ialah Y sama dengan A tambah B1 X1. Di mana A itu konstanta atau intercept populasi, yang B itu koefisien regresi populasi. Y variabel terikat, X variabel bebas. Selanjutnya ada regresi non-linear. Hubungan antara variabel Y dan X yang tidak linear. Tidak linear maksudnya itu perubahan Y akibat laju perubahan X tidak konstan untuk nilai X tertentu. Regresi dummy, hubungan antara variabel Y atau data kuantitatif dan variabel X data kualitatif. Selanjutnya ada macam-macam kolerasi. Ada korelasi sederhana. Merupakan suatu teknik statistika yang untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kekuatan hubungan antar dua variabel yang dimaksud adalah apakah tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan untuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear positif ataupun linear negatif. Selanjutnya, korelasi parsial adalah salah satu metode pengukuran keeratan hubungan atau kolerasi antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat kolerasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis kolerasi parsial atau partial correlation melibatkan dua variabel. Di sini variabel yang dikontrol X1 dikeluarkan atau dibuat konstan sehingga X2 sama dengan sebagai berikut. Sudah dijelaskan. Tetapi nilai A dan B didapatkan dengan menggunakan regresi linear. Setelah hasilnya diperoleh, kemudian dicari regresi X2 dengan Y, di mana Y sama dengan B3X2 ditambah A3. Selanjutnya, korelasi ganda. Bentuk kolerasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, atau 2 atau lebih variabel independen dan satu variabel. Independen. Korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari atau lebih variabel bebas X1, X2, sampai Xn. Serta satu variabel yang terikat Y. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhananya. Di sini. Adapun karakteristik regresi dan korelasi. Terima kasih, Ara. Karakteristik regresi dan korelasi akan dijelaskan oleh Dias Febrianto.
Baiklah. Karakteristik regresi dan kolerasi. Karakteristik registrasi. Model registrasi dikatakan layak jika angka signifikasi pada ANOVA 0,05 tidak boleh terjadi multikolinearitas. Artinya, tidak boleh terjadi kolerasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antara variabel bebas. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linier berganda dengan variabel bebas dari lebih dari satu. Keselarasan model regresi dapat diterapkan dengan menggunakan nilai R2. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Terhadap hubungan linier antara variabel bebas X dan variabel menggantung Y, data harus berdistribusi normal. Data berskala, interval, atau rasio. Kedua variabel bersifat dependent. Artinya satu, variabel merupakan variabel bebas, disebut juga sebagai variabel prediktor. Sedangkan variabel lain tergantung, disebut juga sebagai variabel respons. Karakteristik kolerasi. Kisaran kolerasi atau kisaran atau rank kolerasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Kolerasi dapat positif dan dapat pula negatif. Kolerasi sama dengan 0 sama dengan mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel. Kolerasi sama dengan 1, kolerasi sama dengan plus 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna atau membentuk garis lurus positif. Kolerasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y juga naik. Kolerasi yang sama dengan minus 1 sama dengan artinya kedua variabel mempunyai hubungan atau membentuk garis lurus negatif. Kolerasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y turun, dan berlaku sebaliknya. Dan bab ketiga penutup. Oke, terima kasih Deas dan teman-teman semua sudah membaca semua artikel makalah yang kita kerjakan bersama-sama. Di sini ada kesimpulan dan saran untuk bab penutup. Nah, kesimpulan nih kita kan belum di sini teman-teman. Jadi kesimpulan dari kalian masing-masing gimana? Kita coba dari Dwi Angga deh. Kesimpulan Anda gimana? Jadi kesimpulannya ya korelasi yaitu yang merupakan hubungan antara dua kejadian yang dimana kejadian yang satu dapat mempengaruhi eksistensi kejadian yang lain. Misalnya kejadian X mempengaruhi kejadian Y. Jika dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X sudah diketahui dapat digunakan untuk memperkirakan atau menaksir atau meramaikan Y. Udah, itu aja kesimpulan. Udah, itu aja. Terima kasih Darwin. Mungkin yang lain, Karina, ada kesimpulan? Kalau menurut saya, korelasi dan regresi merupakan hubungan fungsional sebagai alat untuk menganalisis hubungan antara variabel. Kuat hubungan antara variabel yang ditujukan oleh koefisien korelasi yang bernilai min 1 lebih kecil dari 1. Hubungan antara variabel dapat dikatakan sempurna apabila nilai 1 mendekati min 1. Semakin tinggi nilai koefisien korelasi, maka semakin tinggi pula koefisien nilai regresi.
dan hal itu dapat menyebabkan daya prediktif semakin tinggi. Selain itu juga, apabila nilai koefisien korelasi bernilai negatif, maka koefisien regresi pun bernilai negatif atau sebaliknya. Itu saja dari saya. Baiklah, mungkin Pak Radika, Deas, ada kesimpulan? Saya ada saya. Oke, silakan Pak. Jadi kesimpulan saya, analisis regresasi berbeda dengan analisis korelasi. Jika analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan dua variabel, maka analisis regresi digunakan untuk melihat pengarah variabel bebas terhadap variabel tergantung, serta memprediksi nilai variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Nah, dalam analisis regresi variabel bebas berfungsi untuk menerangkan atau explanatory. Sedangkan variabel tergantung berfungsi sebagai yang diterapkan atau the explained. Untuk mengumpulkan data waktu ke waktu, kita dapat menggunakan deret berkala metode semi-average. Sekian. Bagus. Mungkin Ara atau tidak ada? Saya ada kesimpulan. Di sini saya akan membaca kesimpulannya. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel independen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel independen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Selanjutnya, analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui hubungan yang terjadi. Itu saja. Oke, baiklah. Dari semua kesimpulan yang saya dengar, yang paling cocok kita tulis di makalah kita itu sepertinya punya Des. Des, tolong diulangi secara dikte biar saya ketik. Oke, baiklah. Atau analisis regresi berbeda dengan analisis korelasi. Yep. Jika analisis korelasi digunakan Lanjut, Pak. untuk melihat hubungan dua variabel, maka analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Serta memprediksi nilai variabel tergantung. Serta prediksi nilai tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Menggunakan variabel bebas. Udah, itu aja atau ada tambahan? Ya. Udah itu aja ya? Oh iya, betul. Oke, kita masuk ke saran untuk penutup terakhir. Teman-teman ada saran? Mungkin saran dari saya. Halo. Ayo, lanjut Pak. Sarannya ada Pak, silakan. Setelah ini
kami susun agar memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca. Nah, kami berharap makalah ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian sehingga dapat memberikan lebih kejelasan bagi para pembaca tentang subbab yang telah kami bahas. Oke, silakan diktekan kembali, Pak. Saya ketik. Jadi, ini makalah ini kami susun agar memberi manfaat Yap. ya yang besar bagi para pembaca. Itu saja. Kami berharap makalah ini Ya, lanjut. dapat dijadikan sebagai bahan kajian sehingga dapat memberikan lebih kejelasan Lanjut. bagi para pembaca Sudah? Iya. tentang subbab yang telah kami bahas. Sudah ya, Pak? Sudah? Ya. Yang lain ada saran lagi untuk masukan tambahan? Tidak ada. Tidak ada? Saya tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Sampai di sini penjelasan makalah kami. Apabila ada kekurangan dari salah kata atau pembacaan kata-kata atau kesalahan dalam setiap pembacaan yang dilakukan oleh teman-teman, mohon maaf. Terima kasih untuk Ibu dosen atau teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.